Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Semuanya sehat bukan? Alhamdulillah. Bu Ais juga alhamdulillah saat ini sehat walafiat dan saat ini sedang berada di sekolah kita tercinta SMP Negeri 26 Depok. Anak-anak ibu, Bu Ais akan memaparkan sedikit mengenai program literasi yang sudah kalian laksanakan melalui pembiasaan membaca buku setiap hari Selasa dan Rabu. Buku gudangnya ilmu dan membaca adalah kuncinya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa bila mana kita ingin berpengetahuan luas, banyak wawasan, maka itu hanya bisa kita capai melalui membaca. Terkait dengan ini tentu kalian tahu bahwa tokoh-tokoh hebat di dunia itu mereka bisa menjadi hebat karena membaca, ya. Mereka luas pengetahuannya itu karena membaca. Bu Ais harapkan kalian juga bisa mencontoh para tokoh tersebut dengan rajin membaca, karena sesungguhnya tujuan dari program literasi ini adalah untuk menumbuhkan sikap gemar membaca pada setiap siswa. Baik anak-anak ibu, selamat menyimak penjelasan Bu Ais selanjutnya. Salam literasi. Program Edukasi dan Literasi atau ELIT SMP Negeri 26 Depok. Antara edukasi dengan literasi itu tidak bisa dipisahkan, ya, karena di dalam edukasi itu pasti ada literasi. Begitupun literasi berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dari edukasi. Edukasi itu kan pendidikan, dan literasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kemampuan menulis dan membaca atau kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Seperti itu, berarti literasi itu erat kaitannya dengan dunia membaca dan menulis. Program literasi SMP Negeri 26 Depok ini merupakan salah satu program gerakan literasi sekolah. GLS ya biasa disingkat. GLS ini merupakan salah satu bentuk program pemerintah Indonesia secara nasional, yaitu Gerakan Literasi Nasional. Ini digulirkan oleh pemerintah Indonesia pada 2016, dan program ini merupakan bentuk implementasi penumbuhan budi pekerti sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di situ disebutkan tujuan pendidikan nasional itu diantaranya adalah menumbuhkan budi pekerti pada diri siswa, ya, seperti itu. Buku terkait erat dengan literasi, dan buku itu gudangnya ilmu, sedangkan membaca adalah kuncinya. Artinya kita gitu kalau ingin memiliki wawasan pengetahuan yang sangat luas itu adanya di buku, dan hanya bisa dibuka, ya, kuncinya itu dengan membaca. Jadi begitu besar faedah membaca itu, ya. Dengan membaca kita bisa membuka jendela cakrawala dunia. Dunia itu dalam genggaman kita kalau kita rajin dan gemar membaca, ya. Sebagaimana di awal tadi Bu Ais sampaikan bahwa tokoh-tokoh dunia itu bisa menjadi hebat itu dengan banyak membaca. Tidak ada ya tokoh dunia yang bisa menjadi hebat seperti itu tanpa dia membaca, ya. Itu mohon camkan, mohon kalian ingat gitu, supaya kalian juga termotivasi untuk menjadi orang-orang yang hebat di dunia dengan gemar membaca. Program literasi yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah itu
merujuk pada dasar hukum yang ada ya, yaitu tentu saja payung hukumnya melalui undang-undang dan peraturan-peraturan ya. Peraturan Undang-Undang Dasar 45 dengan melalui pasal-pasalnya ya. Kemudian peraturan presiden, peraturan menteri, itu menjadi payung hukum pelaksanaan literasi di sekolah-sekolah. Jadi program atau kegiatan literasi yang kalian laksanakan setiap hari Selasa, hari Rabu, itu berdasarkan pada dasar hukum yang ada, bukan keinginan Bu Eis atau guru bahasa Indonesia, bukan ya. Itu memang sudah menjadi program pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan melalui peraturan dan kebijakan seperti itu ya. Lalu apa tujuan diadakannya literasi di sekolah? Nah, ini kira-kira ya beberapa tujuan diadakannya program atau kegiatan literasi di sekolah-sekolah. Satu, membimbing siswa agar memiliki kebiasaan membaca, menulis, dan presentasi. Nah, itu kok ada tujuannya untuk supaya kalian bisa presentasi. Nah, sebab nanti di dalam program literasi itu kalian membaca buku, kemudian membuat laporan atau review buku. Nah, laporannya itu semestinya dipresentasikan gitu. Seandainya kita tatap muka, pembelajarannya tatap muka langsung, mungkin kegiatan presentasi ini bisa dilaksanakan. Nah, untuk sementara ini selama pandemi cukup kalian melaporkan sampai membuat reviewnya gitu ya. Sementara untuk presentasi memang ini membutuhkan tatap muka langsung, sebab nanti berlangsung diskusi mengenai isi buku yang dipresentasikan. Lalu tujuan yang kedua adalah menyediakan wadah, tempat atau sarana ya bagi siswa, terutama yang memiliki minat dan hobi membaca dan menulis. Jadi melalui kegiatan atau program literasi ini, minat dan bakat siswa yang memang hobinya membaca atau menulis itu terwadahi gitu ya, bisa diekspresikan melalui kegiatan literasi sekolah. Nah, tujuan yang ketiga adalah agar di dalam keseharian nanti para siswa itu memiliki sikap atau karakter gemar membaca. Nah, karena melalui proses pembiasaan, lama-lama itu akan menjadi budaya atau kebiasaan dalam diri siswa bahwa membaca itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, selain itu juga agar siswa memiliki budi pekerti yang luhur. Dan tujuan yang keempat, dalam jangka waktu yang lama, diharapkan program literasi itu dapat mewujudkan budaya literasi sekolah gitu. Jadi dari individu-individu yang gemar membaca kemudian menjadi sebuah kebudayaan atau kebiasaan di dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu di lingkungan sekolah. Yang terbayang ya, pagi-pagi kalian datang ke sekolah sudah membaca buku, memegang buku, membaca sambil ngobrol. Itu pemandangan yang sebetulnya ibu rindukan begitu ya. Jadi tidak hanya ngobrol tidak jelas begitu, tapi terarah ngobrol juga. Mungkin kalian kalau memang sudah gemar membaca, semacam diskusi ya tentang isi buku dengan teman. Nah, insya Allah dalam waktu lama itu akan terwujud. Nah, program apa sajakah di dalam literasi SMP Negeri 26 Depok? Ini yang akan Ibu Eis jelaskan, dan sebetulnya salah satu atau beberapa programnya sudah dilaksanakan ya. Tinggal nanti kita tambah lagi dengan program yang lainnya terkait dengan literasi ini. Program kegiatan literasi yang pertama dan sudah dilaksanakan sejak lama adalah pembiasaan membaca buku fiksi dan non-fiksi. Ini dilaksanakan setiap Selasa dan Rabu pagi.
Program selanjutnya adalah pengadaan pojok baca. Nah, seperti apa ini? Jadi nanti di setiap kelas ini diupayakan ada pojok baca. Kenapa dibuat pojok baca? Nah, pojok baca ini dibuat agar seluruh siswa, seluruh warga sekolah dengan mudah bisa mengakses buku untuk dibaca. Nah, ini bisa di kelas atau bisa juga di bawah pohon rambutan misalnya ya, atau di selasar, pokoknya di spot atau tempat yang memang representatif untuk membaca. Nah, di situ disediakan rak buku, tentu saja dengan bukunya, sehingga kalian bisa dengan mudah mengambil dan membaca buku tersebut. Lalu yang ketiga adalah program Readathon. Readathon ini adalah membaca buku bersama selama 42 sampai 45 menit. Nah, ini diikuti oleh seluruh warga sekolah gitu. Oleh ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, staf TU gitu ya, OB. Kemudian ya tentu saja kalian ini duduk semua di koridor dan lapangan. Lalu diakhiri dengan presentasi. Nanti di antara kalian siapa yang akan mempresentasikan isi buku yang dibaca, kemudian disimak oleh seluruh warga sekolah. Ini kayaknya seru gitu kalau bisa dilaksanakan, dan hanya bisa dilaksanakan saat kita tatap muka langsung nanti. Nah, program ini hanya bisa dilaksanakan dalam waktu 1 bulan sekali gitu, karena melibatkan seluruh warga sekolah, jadi perlu waktu khusus, tidak bisa setiap hari begitu. Kalau setiap hari nanti jam pelajarannya akan terganggu gitu kalau terlalu sering. Jadi hanya dilaksanakan 1 bulan sekali. Mungkin setiap selesai upacara misalnya dalam 1 bulan sekali itu ya, kita laksanakan Readathon. Dan program kegiatan literasi yang keempat adalah pelatihan menulis dan jurnalistik. Ini sifatnya insidental gitu ya, tidak rutin gitu. Nah, ini dimaksudkan supaya kalian yang memiliki hobi, bakat dan minat menulis bisa tereksplor begitu ya. Nah, melalui program pelatihan ini kita akan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidang tulis menulis, misalnya menulis artikel, menulis karya fiksi. Nah, ini nanti akan kita upayakan untuk dilaksanakan. Ini seru ini. Kalau bisa nanti sampai karya kalian itu bisa dibukukan gitu ya. Setelah pelatihan menulis, kemudian mendapatkan pencerahan bagaimana teknik menulis cerpen, teknik menulis puisi. Nah, nanti puisi dan cerpennya karya kalian tentu bisa dibukukan, dan ini akan menjadi prestasi yang sangat membanggakan buat sekolah kita. Program literasi yang kelima adalah ini kedepannya literasi akan dijadikan sebagai ekskul sama dengan ekskul lainnya seperti PMR gitu, atau Paskib, kemudian basket, futsal, olahraga, atau jenis ekskul seni lainnya ya. Nah, kemudian yang keenam, membuat pohon literasi. Nah, ini pohon literasi ini dibuat di setiap ruang kelas sesuai dengan kreativitas siswa. Jadi nanti di belakang dinding belakang kelas itu akan dibuat begitu ya, kalian berkreasi membuat pohon literasi. Jadi membentuk pohon, entah itu dari karton atau apa, kemudian batang pohon, kemudian ada cabang dan ranting-rantingnya. Nah, nanti di ranting-ranting itu dibuat daun-daun literasi. Nah, daun itu dibuat juga dengan kertas warna-warni supaya indah begitu, dan dituliskan di atasnya buku yang dibaca dengan nama penulisnya tentu saja dan nama kalian gitu. Mungkin di awal-awal baru 1, 2, 3 daun ya, tapi lama-lama nanti pohon itu akan pindah sesuai dengan semakin banyaknya siswa yang membaca buku di kelas itu. Ini bisa dilombakan gitu ya, seru ya. Jadi kelas mana yang paling aktif siswanya di dalam membaca
buku. Semakin banyak daun itu pertanda semakin banyak siswa di kelas itu yang membaca buku. Nah, lalu program yang ketujuh adalah lomba literasi. Lomba literasi ini sifatnya insidental ya. Setiap ada momen misalnya peringatan hari besar, nah itu bisa kita adakan lomba literasi. Ini juga sudah dilaksanakan seperti waktu itu hari peringatan Sumpah Pemuda ya. Nah itu kita mengadakan lomba membaca puisi, kemudian menulis puisi, menulis cerpen. Itu adalah bentuk kegiatan yang mendukung program literasi ya. Nah seperti itu. Lalu yang ke-8 adalah pembuatan majalah dinding sekolah. Nah ke depan kalau kalian sudah bertatap muka langsung nanti kita akan membuat mading sekolah. Nah nanti bergiliran, misalnya bulan ini kelas 7 apa dengan kelas 8 yang mengisi mading tersebut dengan berbagai kreasi yang ada kaitannya dengan membaca dan menulis. Nah seperti itu. Selain siswa yang mengisi mading itu bisa juga Bapak Ibu guru yang memang hobi menulis, bisa ditampilkan di mading itu. Seru ini ya, nanti ketika kita sudah tatap muka langsung bisa dipasang di mading karya-karya kalian, luar biasa sekali, menyenangkan dan indah gitu. Ini prestasi dan kreasi siswa SMP Negeri 26 Depok. Semoga bisa segera ya pandemi ini berakhir supaya kita juga bisa segera tatap muka dengan berbagai program dan kegiatan literasi. Nah, selanjutnya Bu Ois ingin menjelaskan kepada kalian tentang program pembiasaan yang tadi merupakan program pertama ya yang sudah dijelaskan oleh Bu Ois, yaitu pembiasaan literasi melalui membaca buku fiksi dan non-fiksi. Setiap Selasa dan Rabu pagi siswa membaca buku di rumah masing-masing karena kita masih dalam masa pandemi, jadi membacanya di rumah. Nah, kemudian buku yang tersedia di loker perpustakaan online SMP 26 juga sebetulnya sudah ada. Jadi bagi siswa yang memang tidak punya buku di rumah, tidak perlu membeli, tinggal mengunduh dari loker buku perpustakaan SMP Negeri 26 secara online gitu ya. Nah, buku yang dibaca itu kemudian dilaporkan setiap pagi, Selasa dan Rabu pagi itu dilaporkan ya. Halaman berapa hari itu kalian membaca buku tersebut. Ini tentu saja laporannya sudah disediakan website untuk mengirimkan laporannya. Ini sebagai bukti juga bahwa kalian hadir di dalam pembelajaran virtual hari itu. Nah, selanjutnya ini yang mau Bu Ois jelaskan bahwa setelah selesai membaca satu buku diperkirakan 6 minggu lah ya, 6 minggu atau 1 bulan setengah, maka kalian wajib menulis review buku. Nah, reviewnya itu bisa dibuat dalam berbagai bentuk pilihan ya. Nah, ini yang akan Bu Ois jelaskan. Bisa dalam bentuk fishbone, white chart, AI atau infografis. Nah, berikutnya akan Bu Ois jelaskan satu persatu. Ini review buku karya siswa dengan teknik fishbone, tulang ikan ya. Bone kan diartikan tulang ikan, jadi menyerupai tulang-tulang ikan dibuatnya ya. Ini karya beberapa siswa yang dipasang di mading dengan berbagai kreasi bentuk dan warna. Bagus ya. Teknik fishbone ini dibuat berdasarkan informasi 5W1H. 5W1H itu ada what, who, where, when, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan singkatan adiktimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, keenam informasi itu
harus dituliskan di dalam tulang-tulang ikan dalam teknik review fishbone ini ya. Tentu saja ditulisnya secara singkat saja karena memang space-nya sangat kecil, begitu tidak perlu diuraikan secara panjang lebar. Nah, lalu di bagian kepala kalian tuliskan hikmah. Jadi hikmah yang kita peroleh dari buku yang kita baca itu dituliskan di bagian kepala. Nah, itu apa ya? Nilai yang bisa kita jadikan pedoman atau prinsip hidup ya, amanat, manfaat, apa saja pokoknya hikmah yang bisa kita ambil dari buku yang kita baca. Tuliskan di bagian kepala. Lalu di bagian ekor itu ditulis identitas buku yang kita baca. Jadi bukunya berjudul apa, pengarangnya siapa, begitu itu dituliskan di bagian ekor. Tahun berapa terbitnya dan diterbitkan oleh penerbit apa ditulis di situ. Nah, kembali ke tulang-tulang ini, lalu urutannya itu apa dulu nih yang harus saya tulis? Terserah kalian ya, bebas saja. Mau who dulu, mau what dulu, atau when dulu, terserah. Yang jelas secara ringkas saja ya ditulis di situ. What itu apa? Isi buku itu tentang apa? Tuliskan secara singkat. Lalu siapa tokoh di dalam buku tersebut ya, atau pelaku kalau misalnya buku fiksi. Lalu where, di mana kejadian yang ada di dalam buku itu, setting tempatnya di mana, when, kapan waktunya ya, setting waktu ya, latar waktu. Lalu why, mengapa terjadi konflik di dalam buku tersebut, mengapa, tuliskan secara singkat. Lalu tahu bagaimana akhir dari buku cerita yang kalian baca tersebut ya. Boleh fiksi, boleh non fiksi. Baik, itu ya tentang fishbone dengan bentuk kreasi yang silakan terserah kalian mau seperti apa. Yang penting tetap menyerupai ikan. Letak kepalanya mau di kiri mau di kanan boleh ya. Tetapi tentu supaya indah dilihat, ini harus landscape ya, tidak boleh ikannya menghadap ke atas gitu ya. Jadi supaya informasinya bisa lebih banyak, sebaiknya memang ditulis atau dibuat secara memanjang ya, kertasnya landscape. Ini contoh lain karya siswa yang berbentuk fishbone ya. Bisa kalian lihat dan kalian amati apa saja yang dia tuliskan di dalam 5W1H-nya ya, lebih jelas seperti ini. Teknik review yang kedua adalah dengan Y chart, huruf Y ya, membentuk huruf Y. Perhatikan, ini ada 3 bidang, yaitu atas, kiri, dan kanan. Di bagian atas kalian tuliskan hikmah yang terasa, sama seperti tadi di bagian kepalanya fishbone, begitu kalian menuliskan hikmahnya di bagian atas ini. Hikmah yang terasa dalam bacaan, learning. Lalu di sebelah kiri, bidang sebelah kiri, insight, yaitu hal berkesan yang terlihat di dalam bacaan ya. Berarti ini hal-hal yang berkaitan dengan indera penglihatan di dalam buku yang kalian baca, dituliskan di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan, ideas, yaitu hal berkesan yang terdengar dari bacaan tersebut. Berarti bagian-bagian yang menunjukkan penggambaran indera pendengaran ya, dituliskan di bagian kanan bidang Y chart ini. Inilah contoh laporan buku atau review buku yang dibuat dalam bentuk Y chart. Jadi di sini dibuat dalam 3 bidang ya, sama seperti tadi yang Ibu sampaikan. Kemudian di atasnya boleh kalian tambahkan identitas buku dan nama kalian ya, bukunya berjudul apa begitu. Kalau tadi kan fishbone itu identitas bukunya diletakkan di bagian ekor. Di dalam Y chart ini boleh di atas ditambahkan ya, di dalam kotak. Teknik review buku yang ketiga adalah AI.
Ini singkatan AI itu, alasan, isi, dan hikmah. Alasan apa yang mendasari kalian sehingga memilih untuk membaca buku tersebut? Pasti punya alasan ya, entah itu karena ketertarikan kalian ketika melihat cover buku misalnya, atau membaca judul buku. Ini harus disampaikan di bagian alasan ini dengan jujur, apa yang membuat kalian tertarik untuk memilih membaca buku tersebut. Lalu selanjutnya isi buku yang menarik. Jadi kalian boleh menceritakan bagian buku yang menarik di poin kedua ini ya. Apa atau bagian mana, dan disebutkan isi buku yang bagian menarik tersebut. Yang mungkin bisa juga sebetulnya isi buku ini adalah resume atau intisari atau ringkasan, rangkuman, sinopsis buku tersebut bisa disampaikan di bagian itu. Lalu yang ketiga adalah hikmah. Selalu ya ditanyakan hikmah, apa itu di Fishbone, di Waisha, pasti ditanyakan hikmah. Di AI juga sama, harus mengungkapkan, mengemukakan hikmahnya atau pesan moral atau nilai yang bisa kalian ambil dari buku yang kalian baca. Ini contoh AI ya, karya siswa dari SMP Negeri Karawang ya. Ini bisa dijadikan contoh, jadi teknik penulisannya bisa seperti ini gitu. AI-nya di samping kiri, kemudian penjelasannya di samping kanan. Boleh dibalik, boleh berjejer AI-nya di atas, kemudian keterangannya di bawah huruf AI itu. Tergantung kreativitas kalian, boleh saja ya. Dan jangan lupa mencantumkan identitas bukunya di atas dan nama kalian sebagai reviewer bukunya. Teknik review buku yang keempat dan terakhir ya adalah infografis. Infografis itu menyajikan isi buku dalam bentuk gambar gitu ya. Ringkasan laporan isi buku dalam bentuk gambar atau lukisan seperti ini. Nah, kalian boleh berkreasi dengan membuat infografis. Caranya adalah seperti komik begitu. Isi buku yang sudah kalian baca digambarkan alurnya melalui gambar seperti ini. Bisa diwarnai dengan aneka warna sehingga menarik orang untuk membaca review yang kalian buat. Nah, satu halaman cukup ya, tidak perlu berhalaman-halaman gitu. Jadi ringkasnya saja berdasarkan alur buku yang kalian baca. Baik anak-anak ibu, demikian yang dapat Bu Ais sampaikan mengenai teknik review buku. Setelah selesai membaca satu buku dalam program pembiasaan yang kalian lakukan setiap hari Selasa dan Rabu pagi, maka tugas kalian selanjutnya adalah membuat review buku. Nah, teknik reviewnya mau yang mana yang kalian gunakan terserah, silakan bebas saja ya. Mau Waisha, mau AI, mau Fishbone atau infografis, silakan kalian berkreasi. Dan kalau sudah dibuat, tentu saja dikirim ke website untuk pengiriman tugasnya. Oke, semangat semuanya ya. Bu Ais tunggu karya